Gunung Lawu adalah sumber inspirasi dari nama kereta api Argo Lawu, kereta api eksekutif yang melayani Solo Balapan Jakarta Gambir. Status gunung ini adalah gunung api istirahat, diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November tahun 1885. Gunung yang berketinggian puncak 3.265 meter di atas permukaan laut tersebut termasuk kategori gunung tertinggi ke-76 dunia. Di lereng gunung ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemorosewu, dan Sarangan. Terdapat dua komplek percandian dari masa akhir Majapahit, Candi Sukuh dan Candi Ceto. Di kaki gunung juga terletak komplek pemakaman kerabat Raja Mangkunagaran, Astana Girilayu dan Astana Mangade. Di dekat komplek ini terletak Astana Giribambon, mausolem untuk keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Nama Gunung Lawu oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa, diartikan sebagai tiga gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memang memiliki tiga puncak besar yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Dari Serat Centini, yang menyebutkan bahwa Gunung Lawu memiliki 15 puncak. Di sebelah selatan, terdapat 7 puncak yaitu Hargo Dalem, Dumilah, Peta Pralaya, Mayang, Cakra Kembang, Tenjomaya, dan Kepanasan. Sebelah utara terdapat 8 puncak yaitu Hargo Tiling, Pekareman, Sadewa, Pamenang, Candi Renggo, Bayu, Rimbi, dan Kaliti. Dari serat ini hanya Hargo Dumiling yang tidak disebutkan. Tertulis dalam Tantu Panggelaran, Gunung Katong adalah bagian dari reruntuhan Gunung Mahameru yang bercecer dari langit saat dibawa para dewa di Pulau Jawa. Reruntuhan lainnya menjadi Gunung Wilis, Kamput, Kawi, Arjuno, dan Kemukus. Karya sastra yang lebih tua Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Gunung Lawu disebut sebagai tempat moksa terakhir Prabu Brawijaya yang memiliki nama lain yaitu Sunan Gunung Lawu. Gunung Lawu juga disebut ketika Bujangga Manik melakukan perjalanan dari Sunda ke Majapahit dan Bali. Berikut adalah petikan kutipan dari naskah tersebut, Sacunduk ka Pasugihan. Di pipirna Gunung Wilis, ku ngaing tebeh kudilna, datang aing kadawuhan, ngalalar ka Gunung Lawu, inya nalura urawan, yang diartikan dalam bahasa Indonesia, sampai Pasugihan, berbaring di balik Gunung Wilis. Saya pergi melalui selatan, saya tiba di Dawuhan, berjalan melalui Gunung Lawu, disitulah daerah Urawan. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari tiga puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Hargo Dalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas, Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon, sementara Hargo Dumilah diyakini merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni, Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan Cakra Surya, dan Pringgodani. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising, seperti berada di pasar, bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila Anda mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter. Lokasi pasar setan berwujud sabana yang dipenuhi tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Keberadaan setan di pasar Dieng Setan Gunung Lawu ini wujudnya tidak kasat mata.
Akan tetapi pendaki dan masyarakat bisa mendengar suara keramaian seperti di pasar. Jika pendaki maupun masyarakat mendengar suara atau bisikan yang mengajak bertransaksi dari bebatuan tersebut, maka mereka harus melemparkan uang berapapun dan memetik daun di sekitar lokasi. Cerita Gunung Lawu dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit 1400 Masehi, pada masa pemerintahan Sinuhun Bumi Nata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 pamungkas. Dua istrinya yang terkenal ialah Dara Petak putri dari daratan Tiongkok dan Dara Jingga. Dara Petak melahirkan putra bernama Raden Fatah, sementara Dara Jingga melahirkan putra bernama Pangeran Katong. Raden Fatah setelah dewasa beragama Islam, berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak dengan pusatnya di Gelagah Wangi, alun-alun Demak. Melihat kondisi yang demikian itu, hati Sang Prabu terusik. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam, dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dalam semadinya didapatkannya wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu Kedaton akan berpindah ke kerajaan Demak. Pada malam itu pulalah Sang Prabu dengan hanya disertai pemomongnya yang setia Sabdopalon diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja dan pada akhirnya naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan dua orang kepala dusun yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, dua orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Harga Dalem. Saat itu Sang Prabu bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur, aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai ini." Dipa Menggala, "Karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya, dengan gelar Kiai Jalak." Tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdopalon pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, "Bila demikian adanya, hamba pun juga pamit berpisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Harga Dumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini." Singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun muksa di Harga Dalem, dan Sabdopalon moksa di Harga Dumiling. Tinggallah Sunan Lawu sang penguasa gunung dan Kiai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya. Bagi pecinta alam yang pernah mendaki ke puncak Gunung Lawu dipastikan mengenal burung jalak lawu, burung yang dipercaya sebagai sahabat bagi pendaki. Sejumlah pendaki yang sempat tersesat di kawasan Gunung Lawu bahkan menceritakan ditolong oleh burung jalak lawu untuk menemukan kembali jalur pendakian. Keberadaan burung jalak lawu bagi masyarakat di Magetan tak lepas dari kisah tutur tentang perjalanan Raja Brawijaya kelima yang mengasingkan diri ke kawasan puncak Gunung Lawu kurang lebih 600 tahun lalu. Dalam perjalanan pengasingan ke puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya menemui kesulitan untuk menemukan jalan pendakian. Raja Brawijaya V bersama rombongan pasukannya sempat dihadang oleh Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo selaku punggawa desa di bagian utara Gunung Lawu. Mereka mengira desanya akan diserang oleh sekelompok pasukan yang mengiringi Brawijaya. Namun setelah dijelaskan bahwa pasukan tersebut merupakan rombongan Raja Brawijaya V yang akan mengasingkan diri ke puncak Gunung Lawu, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo kemudian turut mengantarkan sang raja menuju puncak Gunung Lawu. Berkat bantuan Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo, Raja Brawijaya berhasil mencapai Hargo Dumilah atau puncak Gunung Lawu. Setelah berhasil mencapai Hargo Dumilah, Brawijaya kemudian bermukim dan melakukan kegiatan olah batin di puncak Gunung Lawu tersebut. Pada suatu hari anak Brawijaya yang bernama Raden Gugur yang masih berusia sekitar 15 tahun lari menuju Gunung Lawu karena dikejar-kejar oleh pasukan Kadipaten Cepu. Adipati Cepu diperintah oleh Girindrawardana, Raja Majapahit yang berhasil menggulingkan kedudukan Brawijaya. Kisah tersebut terdapat di buku Girindrawardana yang ditulis Jafar terbitan tahun 1978.
Setelah Raden Gugur berhasil mencapai puncak Lawu, Brawijaya kemudian memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk menghadapi pasukan dari Kadipaten Cepu tersebut. Selain pasukan dari Kerajaan Majapahit, pertempuran melawan Kadipaten Cepu juga diikuti oleh pasukan Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo. Pertempuran yang terjadi di bulak peperangan terjadi sangat dahsyat. Saking dahsyatnya pertempuran, seluruh prajurit dari kedua musuh tidak ada yang selamat, hanya Raden Gugur, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo yang masih hidup. Adipati Cepu yang selamat akhirnya memilih melarikan diri. Atas kegigihan dari kedua pengikut barunya yaitu Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo saat menghadapi pasukan dari Kadipaten Cepu, Brawijaya V kemudian memanggil kedua pengikutnya tersebut untuk diangkat sebagai patih atau wakil dari Raja Brawijaya di puncak Gunung Lawu. Yang pertama diangkat adalah Dipo Menggolo sebagai patih untuk menjaga Gunung Lawu dan penjaga 4 penjuru mata angin, karena di kerajaan yang berada di 4 mata angin tersebut akan muncul penguasa dari keturunan Brawijaya. Kita ketahui dari Demak, Pajang, Jipang Panolan bahkan Mataram itu merupakan keturunan dari Brawijaya V. Sementara untuk Wongso Menggolo sendiri, Brawijaya V mengangkat patih dengan memberikan tugas membantu dan menolong keturunan serta anak cucunya kelak yang agar selamat sampai di puncak Hargo Dumilah ketika mendaki puncak Gunung Lawu. Mendapat tugas tersebut Wongso Menggolo merasa terharu sekaligus sedih, karena dalam percakapannya dengan Brawijaya V dia mengetahui bahwa olah batin yang dilakukan junjungannya tersebut akan segera berakhir. Wongso Menggolo membulatkan tekad untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Brawijaya V sebaik mungkin. Kesetiaan Wongso Menggolo terhadap tugas yang diberikan oleh Brawijaya V untuk menjaga dan menolong anak keturunan Brawijaya ketika mendaki Gunung Lawu dipercaya menjelma kepada Jalak Lawu.